Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Zakiah Nurul Rahab, NIM 0302192072 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pembimbing Dr. Usyono MA. Teman-teman, di sini tugas proyek saya yang berjudul Peserta Didik dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian peserta didik dari sudut pandang pendidikan Islam, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu di sini ialah muta'alim. Muta'alim di sini dikatakan yaitu orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. Sedangkan yang kedua itu mutarabbi. Mutarabbi di sini dikatakan ialah orang yang dididik, seorang yang diasuh, dan orang yang dipelihara. Dan yang ketiga di sini dia dikatakan ialah muta'addib. Muta'addib yaitu orang yang diberi tata cara, sopan santun, atau orang yang terdidik untuk menjadi orang yang baik dan berbudi. Selain itu, masih banyak lagi yang menunjukkan pengertian peserta didik. Di antaranya itu ialah ada murid, thalibul ilm, tilmid, yang semuanya itu bertujuan kepada makna yang satu, yaitu penuntut ilmu. Di sini ada 3 sebutan untuk pelajar. Yang pertama itu ialah murid. Istilah murid mengandung arti yang sedang belajar, menyucikan diri, dan sedang berjalan menuju Tuhannya. Dan yang kedua itu ialah anak didik. Sebutan anak didik mengandung arti guru menyayangi murid seperti anaknya sendiri. Faktor kasih sayang guru terhadap anak didik adalah salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Dan yang ketiga itu ialah peserta didik. Peserta didik adalah sebutan yang paling mutaakhir. Istilah ini menekankan pentingnya murid berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Berikutnya, di sini ada beberapa tinjauan peserta didik menurut unsur-unsurnya. Tinjauan yang pertama itu ialah psikologi. Psikologi di sini dia menjelaskan peserta didik adalah makhluk yang sedang dalam proses perkembangan yang membutuhkan arahan serta bimbingan. Selanjutnya itu pedagogis. Pedagogis di sini dia jelaskan ialah peserta didik sebagai animal educandum atau makhluk yang memerlukan pendidikan dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya. Maka manusia atau peserta didik tadi memerlukan bantuan dan penyesuaian diri. Selanjutnya di sini ialah religius. Religius di sini ialah peserta didik dipandang sebagai manusia yang tergolong makhluk yang berketuhanan, yang mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi manusia yang bertakwa dan taat serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di sini dia ialah pandangan historis. Peserta didik adalah makhluk belajar yang memiliki kemampuan menangkap makna peristiwa-peristiwa historis sebagai satu fenomena. Selanjutnya ialah ada beberapa proses pendidikan. Al-Ghazali mempunyai proses pendidikan terhadap peserta didik, dan dia membagi 5 fase, yaitu fase yang pertama itu ialah al-janin, dan fase yang kedua itu dia mengatakan at-tifli, dan fase yang ketiga itu ialah at-tamyiz. Fase yang keempat itu ialah al-auliyah, dan yang terakhir itu al-anbiya. Berikutnya ialah ada beberapa tugas dan tanggung jawab peserta didik. Sebagai peserta didik,
itu juga ditentukan tugas dan tanggung jawab. Tugas utamanya itu adalah peserta didik harus belajar, menuntut ilmu, dan mempraktekkan ilmunya yang dia ketahui itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia dapat menyampaikannya kepada kehidupan sehari-harinya, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban setiap muslim. Keberhasilan anak didik ditentukan oleh 3 hal yang mendasar. Di sini ada 3 hal keberhasilan anak didik. Hal yang pertama itu ialah sikap anak didik yang mencintai ilmu dan para pendidiknya. Yang kedua ialah sikap peserta didik yang selalu konsentrasi dalam belajar. Dan yang terakhir itu ialah tumbuhnya sikap mental yang dewasa dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Baik, selanjutnya adalah di dalam proses pendidikan ini, peserta didik haruslah melaksanakan setiap kewajibannya. Ya tentu, setiap peserta didik itu mempunyai kewajiban. Kewajibannya itu ialah membersihkan jiwa, memusatkan perhatian, menghormati guru, menghindarkan diri dari keterlibatan dalam kontroversi dan pertentangan. Selanjutnya, berupaya maksimal mempelajari setiap cabang pengetahuan yang terpuji dan memahami tujuannya masing-masing. Mencermati dan memahami sekuensi logis dari disiplin ilmu yang sedang digelutinya dan kemudian mempelajarinya berdasarkan sekuensi logis. Selanjutnya, memastikan kebaikan dan nilai dari disiplin itu yang sedang dia ketahui atau yang ingin dia ketahui. Dan yang terakhir itu ialah kewajibannya meluruskan tujuan belajar secara benar. Ataupun yang terakhir di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat yang harus dimiliki peserta didik. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki peserta didik. Sifat yang pertama itu ialah bersifat tawadu atau rendah hati. Dan yang kedua itu ialah sifat saling mencintai dan persaudaraan haruslah menyinari pergaulan antara siswa sehingga terciptalah suasana persaudaraan yang baik. Selanjutnya ialah peserta didik harus penuh semangat. Dan selanjutnya senantiasa memiliki ketabahan dan mencari ilmu pengetahuan. Dan sifat yang terakhir itu di sini ialah bersifat warok. Mungkin cukup sekian yang saya dapat jelaskan dari tugas proyek saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.